Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. أما بعد. Jamaah rahimakumullah, hari ini hari Rabu tanggal 6 bulan Oktober 2021, penghujung bulan Safar 1443 Hijriah. Hari ini sebuah hadis berkenaan dengan alamatus sa'ah, tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda mendekatnya kiamat, akan kami bacakan. Hadis ini kita ambil dari kumpulan 400 hadis akhir zaman yang dihimpun oleh saudara kita Al-Ustadz Al-Fadhil Abu Fatiyah Hafizahullah. Kita ambil dari sebuah subjudul kumpulan hadis akhir zaman yang berbunyi kezaliman dan kemaksiatan yang merajalela. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya'ti 'alaikum zamanun yukhayyiru fihi ar-rajulu bainal 'ajzi wal fujur. Faman adraka dhalika az-zaman falyakhtaril 'ajz 'ala al-fujur." Artinya, akan datang pada kalian suatu zaman yang seorang laki-laki akan dihadapkan pada pilihan antara kondisi ketidakmampuan dan kemaksiatan di mana-mana. Barang siapa mendapatkan zaman tersebut, maka hendaknya dia memilih sebagai pihak yang tertekan daripada harus melakukan tindakan kemaksiatan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, begitu juga Al-Haythami menyatakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Ya'la merupakan hadis yang para perawinya semuanya orang-orang yang terkenal thiqat, bisa dipercaya. Jadi saudaraku rahimakumullah, lagi-lagi hadis ini sepertinya sangat sesuai sekali, sangat cocok sekali, sangat tepat menggambarkan situasi kondisi zaman yang sedang kita jalani sekarang ini. Zaman yang sering saya istilahkan sebagai the darkest chapter of the Islamic history, babak yang paling kelam dalam sejarah umat Islam. Di zaman ini memang sering kita jumpai kondisi di mana kita terpaksa harus memilih antara al-ajz dengan al-fujur, antara kondisi ketidakmampuan atau ketidakberdayaan dengan kondisi terlibat dalam maksiat. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan jelas, dengan tegas mengarahkan seorang mukmin, bila mana pilihan seperti itu yang ada di depan dirinya, hendaknya dia tidak ragu untuk memilih al-ajz 'ala al-fujur, memilih ketidakberdayaan, ketidakmampuan bergerak, berbuat, beraneka amal, tenimbang dia harus terlibat dalam kemaksiatan. Dan ingat, kalau kita menyebut istilah maksiat, maka dia berasal dari kata asa, durhaka, kedurhakaan kepada Allah Ta'ala, kedurhakaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi artinya
sifatnya umum, maksiat sifatnya umum, kedurhakaan kepada Allah dan Rasulnya yang sifatnya umum. Sementara al-ajaz adalah dibatasi ruang kebebasan berbuat kita, beramal kita. Kalau memang itu yang harus kita pilih, apa boleh buat? Kita memilih tidak bisa banyak bergerak, tak apa. Yang penting kita tidak harus menggadaikan sikap prinsip hidup kita, iman kita, akhlak kita dengan cara memilih untuk durhaka kepada Allah dan kepada Rasulnya. Na'udzubillahi min dzalik. Karenanya sekali lagi kami ingatkan sebuah hadis yang sangat luar biasa manfaat hadis ini, di mana seorang sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, berilah aku suatu nasihat yang setelah itu aku tidak memerlukan nasihat yang lain." Apa kata Nabi? "Qul amantu billahi tsumma istaqim." Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqamahlah, luruslah, peganglah kuat-kuat tali Allah Ta'ala. Sekalipun efek dari memegang tali Allah itu, kita menjadi mengalami banyak kesulitan bergerak, banyak kesulitan berbuat, beramal, beraktivitas. Tetapi kalau memang itu pilihan yang harus kita tempuh, itu jauh lebih mulia, jauh lebih baik daripada kita harus kemudian berpikiran, aduh kalau begini caranya saya nggak bisa ke sana, saya nggak bisa ke sini, saya nggak bisa ke situ. Lalu kita berpikiran, ya sudahlah, nggak apalah, kita ambil saja langkah kedurhakaan kepada Allah Ta'ala. Bagaimana tidak durhaka apabila seseorang memandang dengan ringannya bahwa sesuatu yang jelas haram dimasukkan ke dalam tubuhnya, lalu dia mengatakan, ya situasi darurat, tidak ada pilihan lain, sudahlah, ya maka dia menjadi boleh. Na'udzubillah min dzalik. Dari mana dia bisa berkesimpulan demikian? Karenanya saudaraku rahimakumullah, sekali lagi, inilah zaman di mana pembuktian keistiqamahan kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa, Nabi Muhammad SAW juga telah menjelaskan di hadis yang lain bahwa zaman sulit di akhir zaman nanti diistilahkan oleh Nabi dengan istilah ayyamus sabr, hari-hari yang menuntut kesabaran, yang mana menggenggam din, menggenggam agama, laksana menggenggam bara api. Artinya panas memang, berat memang, tetapi kita memerlukannya. Dan karena kita memerlukannya, kita bersabar untuk menghadapi beratnya bara api itu, panasnya bara api itu. Tak apa. Yang penting kita tidak kemudian meninggalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak kemudian memandang dunia ini jauh lebih penting daripada memelihara din, memelihara iman. Maka saudaraku rahimakumullah, semoga kita yang ditakdirkan Allah hidup di zaman yang berat ini, zaman yang kelam ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan kepada kita, bukan hanya memerintahkan sebagai pembuktian iman, tapi menjelaskan kepada kita tentang waktu sholat secara jelas dan ketetapannya. Kita rela untuk di Quran surah ke-4 An-Nisa di ayat yang ke-103, kita lebih rela firman, sungguh sholat tidak itu berdaya dalam beberapa alal mu'minina, bagi setiap insan yang beriman, kitaban mawquta, telah ditetapkan dengan jelas ketentuan waktunya. Dalam bahasa bebasnya, orang-orang yang telah mengikrarkan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengetahui penjelasan-penjelasan waktu sholat yang Allah terangkan, ditetapkan kepada mereka waktu-waktunya yang sangat jelas. Jadi bukan sekedar Allah meminta kepada kita untuk membuktikan keimanannya lewat sholat, tapi kata Allah, saya tegaskan, saya terangkan pula, sesungguhnya berlaku jujur akan mengantarkan seseorang kepada albir, kebaikan.
Dan sesungguhnya kebaikan akan mengantar seseorang kepada al-jannah, surga. Dan sungguh seorang lelaki, seorang hamba yang membiasakan melazimkan dirinya berlaku jujur, dia akan distempel sebagai siddiqan, manusia yang jujur. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilal nar, wa innar rajula la yakdzibu hatta yuktaba indallahi kadzaban. Dan sungguh berdusta akan mengantarkan seseorang kepada al-fujur, kedurhakaan, kemaksiatan. Dan al-fujur akan mengantarkan seseorang kepada an-nar, neraka. Dan seorang manusia yang membiasakan melazimkan dirinya berdusta akan distempel oleh Allah menjadi kadzaban, pendusta. Wa na'udzubillahi min dzalik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.